Oke, halo, Japiter. Halo, iya, Ya, halo, selamat siang, halo Agatha. Pak. Ya, Ya, selamat siang. Saya sangat senang melihat ininya nih, ceramahnya nih. Kadang-kadang kocak, kadang-kadang yang serius ya. iya Nah, Pak. saya mungkin mau tanya serius nih, Agatha. Mm-mm. Nah, dalam apa tuh Tritunggal pada zaman akhir akhir zaman ya. Hah? Kan katanya Tritunggal tuh, pada akhir zaman, Pak. iya, Maksudnya? ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, enggak, Menyatakan. Pak. Tritunggal itu realita yang sudah ada dalam kekekalan. Mm-mm. Realita Bapa dalam Putra dan dalam Roh Kudus itu sudah ada dalam kekekalan. Nah, Jadi terus, bukan di akhir zaman. ada pernyataan begini bahwa Allah sama dengan Roh Kudus sama dengan Yesus. Gimana kira-kira itu? Salah itu, Pak. Bapa dalam Putra dan dalam Roh Kudus. Karena bicara Tritunggal itu bicara Allah, bukan bicara inkarnasi. Berarti bukan bicara tentang firman yang mengambil rupa manusia. Jadi bicara Allah itu bicara Bapa dalam firman dan dalam Roh Kudus. Kudus. Tuh, karena Allah kita ya Sang Tritunggal Maha Kudus. Kemanusiaan yang baru ditambahkan Sang Firman itu adalah pengantara kita. Di 1 Timotius berapa itu? Karena Esa Allah kita itu adalah Bapa dalam firman dan Roh Kudus. Esa pula pengantara kita manusia Yesus Kristus. Jadi gitu. Jadi kemanusiaannya itu adalah pengantara kita dengan Sang Tritunggal Maha Kudus itu. Jadi ada tiga pribadi yang hakikatnya sama gitu ya? Bukan sama, Pak, satu. Kalau sama berarti kayak ada 3 pulpen kayak gini, Pak. Kalau sama itu ini sama ini sama ini gini, itu bukan Tritunggal, itu namanya Triteisme. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah saja yang di dalamnya terdapat firman dan Roh Kudus. Nah, banyak orang yang mengira Triteisme itu adalah Tritunggal. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Nah, makanya ada Begitu. bilang ada tiga pribadi katanya di situ. Apa itu salah, Pak? Dalam satu hakikat, Ya, dalam tiga satu pribadi. hakikat, bukan hakikat yang sama. Jangan seperti itu bahasanya. Seolah-olah ada 3 Allah gitu. Karena hakikatnya sama-sama Allah kan? Ya, Nah, itu salah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau Allah Bapa, Allah Putra itu nggak pernah ada, Pak. Allah Putra itu tidak ada. Anak Allah, bukan Allah anak. Kalau ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ini jadinya Triteisme. Tritunggal itu bukan gitu. Ada Allah Bapa, firman Allah, dan Roh Allah. Itu ada di Alkitab. Allah Putra itu nggak pernah ada dalam Alkitab. Adanya anak Allah, Putra Allah. Nah, terus, Nah, itu. Putra Allah dengan anak Allah itu beda, Pak. oke. Nah, terus dalam penghakiman nanti ya kata. Dalam penghakiman Allah kan nggak punya wujud yang bisa. Bukan nggak punya wujud, Pak. Siapa bilang Allah nggak punya wujud? Kalau Allah nggak punya wujud, ya berarti Allah itu nggak ada. Ibrani 1 ayat 2-3. Dia adalah gambar wujud Allah. Firman itu adalah gambar wujud Allah. Kok nggak punya wujud gimana, Pak? Yang tidak kelihatan. Ini namanya pen by number. Kegiatan receh, bikin seru. Kita tinggal ngecat sesuai angka, nggak perlu jago Kok nggak punya wujud gimana, Pak? Yang tidak kelihatan. Artinya Ya. tidak kelihatan, tapi dia kan Tidak bisa. kelihatan, bukan artinya tidak Dirasakan. wujud. Ya, tidak Jadi kelihatan. wujudnya itu tidak terlihat, bukan artinya tidak berwujud. Bahasanya Ya, lain. tidak kelihatan ya benar. Nah, terus begini dalam penghakiman nanti kan di situ kan ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perannya ini masing-masing bagaimana kira-kira itu dalam penghakiman itu? Oke, itu ayatnya. Ya, ada di Yohanes 5. Bapak ada Alkitab, Pak? Yohanes 5. Baca dulu. Ya, sebentar ya, saya dulu ya. Ya, ini nggak usah ditanya lagi nih, plek-plekan ayatnya nih. Bapak tidak menghakimi, tetapi menyerahkan penghakimannya kepada anak. Yohanes 5. Oke, ayat 22. Ini gue nyari tisu kemana ya? Di Yohanes 5 ayat 22. Yohanes 5 ayat 22, silakan dibaca. Yohanes 5 ayat 22 ya. Sebentar. 21 22. 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Oke, ya. Lalu, udah selesai itu ayatnya? Sudah. Nah, Ya. ayat 30-nya baca, Pak. Ayat 30-nya baca. Ayat 30 ya, sebentar. Hmm. Ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, jadi dalam relasinya, Bapak itu menyerahkan penghakiman itu melalui firman yang menjadi manusia itu. Dan Ya. penghakimannya pun dilakukan sesuai dengan kehendak Bapak. Kenapa? Ya karena satu, dalam kodrat ilahi. Jadi dalam penghakiman nanti tuh yang memang ada fisik Firman. itu, yang fisik itu Firman yang sudah mengambil kodrat manusia itu. Yesus Kristus. Yesus Kristus ya yang ada. Ya, itu dia. Ya itu harus jelas. Nah, jadi tiga pribadi itu dalam satu hakikat kan ya. Ya, firman itulah yang menghakimi dalam kodratnya yang sudah inkarnasi itu. Nah, sebenarnya pertanyaan saya begini, sebenarnya bisa diambil salah satu misalnya Roh Kudus atau Yesus Kristus bisa nggak mengambil alih semua pekerjaan itu kalau memang itu dia sudah diutus gitu. Oke, mengambil alih pekerjaan siapa? Ya artinya dia kan sudah diutus Allah dalam penghakiman itu. Terus? Nah, jadi artinya tidak lagi tiga pribadi, tapi memang dia karena dia sudah diberikan kuasa. Tidak lagi 3 pribadi itu gimana sih, Pak? Jadi Bapak di dalam firman dan di dalam Roh Kudus itu menghakimi melalui firman gitu loh. Bapak ini kan tubuh, jiwa dan roh, ya. Jiwa itulah suara kamu atau pikiran kamu. Nah, tubuh dan roh kamu itu dinyatakan melalui suara kamu, yang adalah pikiran kamu, Pak. Itu. Sampai sini paham nggak, Pak? Jadi yang melakukannya, yang menyatakannya itu membuat jadi nyata. Itu adalah sang firman. Tetapi yang melakukannya itu bersama-sama di dalam satu
Hakikat Allah tadi. Jadi Bapa menghakimi melalui firman di dalam roh. Gitu bahasanya, Pak. Nggak bisa yang lain. Harus gitu bahasanya. Bapa menghakimi melalui firman dan roh. Sebab Bapa juga mencipta melalui firman dan roh. Kan seperti itu. Jadi satu Allah itu bekerja ya dalam satu pengoperasian dalam Yesus Kristus. Makanya 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Satu Allah yang daripada yang berasal segala sesuatu dan satu Tuhan. Kenapa dibedakan Allah dengan Tuhan? Karena Tuhan itu bicara tentang pengoperasian Allah, pekerjaan Allah, pengejauhan tahan kuasa Allah. Jadi firman itulah yang menyatakan seluruhnya dalam roh. Begitu. Itu bahasanya memang seperti itu. Agak ribet, Kak, agak sulit, pelan-pelan dipahami. Ini Jadi, bukan opini pribadi, tetapi inilah ajarannya. Ya, jadi dalam eksekusi itu adalah tetap Ya, firman. Jadi Bapa dalam firman dan dalam roh mengeksekusi segala sesuatu itu melalui firman-Nya tadi. Ya, Nah, jadi Bapa mengeksekusi melalui firman dalam roh. Nah, itulah itu. Nah, fisik Iya. yang face to face itu itulah Yesus kan di situ kelihatan. Ya, kemanusiaannya lah yang kita lihat. Kalau keilahiannya, pekerjaannya itulah pekerjaan Tuhan. Jadi Allah yang kita lihat itu adalah melalui pekerjaannya, melalui ketuhanannya, kepenguasaannya. Tapi yang kita lihat dengan mata fisik kita itu adalah kemanusiaan Yesus. Tapi Nah, kan sama, saya kasih contoh ya. Ya. Ketika ketika Yesus meredakan badai, yang ditengok para rasul itu apa? Yesus ngomong toh. Ya, tapi yang ditengok apa? Kemanusiaannya kan? Ya. Ya, ketika badai itu reda, itu pekerjaan siapa? Bukan pekerjaan kemanusiaan, tetapi pekerjaan keilahiannya. Ya. Yang satu di dalam kemanusiaannya. Hmm. Itu. Nah. Karena firman itu hidup. Jadi itu oke dalam dunia ya. Nah sekarang nih live Mau after live. dalam dunia, dalam berita pun sama, Pak. Mau saya begini, kalau kita sudah meninggal kan kita bisa bertemu dengan Allah. Apa? Kalau kita sudah meninggal, roh kita kan bisa bertemu langsung dengan Allah. Nah di sana adalah pengertian itu. Itu Di mana? Di mana dikatakan kalau kita meninggal, roh kita bisa ketemu Allah itu di mana? Loh kan perjumpaan yang sempurna katanya setelah kita. Nggak ada, jangan ngarang. Ada ayatnya, ada Jangan ayatnya. ngarang, Pak. Jangan Ada ngarang. ayatnya. Ada ayatnya. Oke, silakan ayatnya. Nanti saya cari ayatnya. Tapi ada saya pernah baca tuh. Perjumpaan sempurna dengan Allah pada saat kita sudah meninggal. Itu kita Kita bisa berjumpa dengan Allah melalui kemanusiaan Yesus kan. Ini ayatnya, Pak. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita manusia Yesus. Jadi kemanusiaan Yesus yang kita tengok. Ya, Sama itu seperti rasul yang ditengok rasul itu adalah kemanusiaannya. Kalau keilahiannya ya pekerjaannya tadi, ketuhanannya tadi. maksud saya kata setelah kita meninggal di hari Setelah kiamat. mati, setelah hidup, setelah nungging kayang sama. Sama, Pak. Jadi nanti kita setelah kita meninggal nggak bisa bertemu dengan Allah yang sesungguhnya. Kita ketemu Allah dalam kodratnya sebagai manusia itu loh, dalam fisiknya, dalam kemanusiaannya itu, Bapak. Nah terus misalnya gini, kan ada perjamuan pesta undangan kepada semua, ada perjamuan pesta. Ya. Menyiapkan daging-daging gemuk dan anggur-anggur berkualitas. Nah itu Ya. gimana? Berjumpa dengan siapa itu? Sama, iya kita bertemu Yesus. Yesus itu kan Allah dan manusia. Tapi yang kita lihat itu kemanusiaannya, Pak. Mau Jadi- di dunia, mau dalam berita sama, Bapak. Sebab 1 Timotius 6 ayat 16, kau baca, Pak. Kau baca dulu, Pak. 1 Timotius 6. 6 ayat 16. Oke. 1 Timotius 6 ya. 6 ayat 16, betul. Coba. 1 Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Coba baca. Silakan baca. 1 Timotius 6. 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16 ya. Nah, dia. Nah, dikatakan di sini ya bahwa dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, Nah, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan nah, jadi dia yang dimaksud di situ adalah Pak, Bapa dalam firman dan roh, Sang Tritunggal Maha Kudus itu. Itu tidak bisa kita lihat. Namun kalau dia menyatakan dirinya sudah sebagai manusia dalam inkarnasi, itulah yang kita lihat inkarnasi itu. Itu Walaupun jadi baik Bapa dan firman dan Roh Kudus secara esensi itu nggak bisa kita lihat. Karena dia selalu bermanifestasi melalui penampakan-penampakan dan ya yang kita sebut teofani dan inkarnasi. Ya. Jadi yang dilihat oleh nabi dan rasul dan kita nanti itu adalah teofaninya atau inkarnasinya. Jadi di surga juga Oh. nggak bisa kita tatap muka dengan dia langsung gitu. Kan kamu udah natap Tuhan Yesus, Bapak. Bukan, maksudnya Yesus itu kan begini. firman Allah. Apa yang mau kau tatap? Kan di surga itu Sudah. kan di surga nggak ada lagi pengharapan, nggak ada lagi kepercayaan. Astaga Tuhan, kamu baca lagi 1 Timotius 6 ayat 16 tadi. Sudah dengan Allah langsung kan. Artinya di sana nggak ada lagi. Pengantar, oke. Ini Bapak baca ya Pak ya. Makanya kenapa baca Alkitab itu penting sekali menganalisa ya. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita. Di mana ayatnya? Bapak boleh baca 1 Timotius 2 ayat 5. Nah, dekat-dekat itu Mas ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Dua, Baca Alkitab comot-comot ya kayak gini lah jadinya. ayat 5 ya. Ya, silakan. 1 Timotius 2. Karena Allah itu Esa, Esa dan pula. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa? Siapa? Pengantara Itu? antara Iya, ya itu. Coba baca. iya. Nah, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, Ya yaitu manusia Kristus. Nah, oke. Kenapa harus dituliskan
manusia Yesus. Kemanusiaannya itulah yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Allah. Sama seperti di Ibrani 1 ayat 1, baca. Baca. Ya, Ya, ini karena sudah inkarnasi ya. Ini manusia Yesus Kristus. Nah, kamu biar tahu waktu sama Nabi, baca. Baca dulu Pak Ibrani 1 ayat 1 nanti. Ibrani 1 ayat 1 ya. 1, iya, baca. Ini Petrus Salam Cici, salam semuanya. Ibrani 1 Ayat 1. ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah Allah berulang kali dan dalam dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui pengantara nabi-nabi. nabi-nabi. Jadi Allah itu berbicara melalui pelbagai cara. Melalui siapa? Nabi. Makanya kenapa manusianya itu nabi, imam, dan raja. Nah, Allah itu berbicara melalui nabi. Nah, apa yang dilihat nabi? Itu tadi, pelbagai cara. Itulah yang saya katakan tadi, teofani, penampakan ilahi. Makanya firman itu berbicara kepada Musa melalui teofani. Teofaninya itu apa? Semak yang tidak terbakar, tiang awan, tiang api. Ketemu lagi sama siapa itu? Abraham. Dalam teofaninya, pelbagai cara itu teofani. Apa itu? Seperti penampakan manusia kepada Hagar pun dalam rupa malaikat. Itu. Jadi dari dulu dan sampai sekarang Allah itu berbicara dalam teofani dan inkarnasi kepada manusia. Mau nabi maupun rasul dan kita semua nanti ketika kita sudah mencapai kesatuan dengan Allah. Itulah yang disebut sorga. Nah, jadi dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 itu ya, Yerusalem yang baru gitu. Ini model cocokologi dan comot-comot ayat ini. Ini dia. Ini tipe-tipe Kristen yang suka kali comot-comot. Bukan yang saya nyambung dengan itu, Bapak. Tadi kan sudah di Bu Agatha udah jelas ya kan tadi. Karena sekarang ini Yerusalem yang baru ini nih. Bacalah kalau gitu, baca. Jadi di Yerusalem yang baru, maka kan datanglah seorang dari ketujuh malaikat. Jadi di sana artinya semua manusia itu kan bertemu langsung. Baca dulu Wahyu tadi biar ku jelaskan. Jadi nanti nyambung atau nggak nyambung sama yang ku jelaskan tadi, kau simpulkan sendiri. Bacalah. Nah, biar nggak penasaran kalian. Nanti ku jelaskan. Jadi di Yerusalem yang baru ya, Yerusalem yang baru kan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Nah, jadi kedatangan Baca, aku nggak mau di framing ayat Alkitab. Aku nggak suka kalau aku di framing. Baca dulu. Malapetaka terakhir itu kan, lalu ia berkata kepada marilah ke sini. Wahyu berapa sih Pak? Astaga. Wahyu 21 ayat 9. Nah, kau baca. Nah, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu ya pengantin. Bukan itu loh, Pak. Mana? Ya. Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang 7 cawan yang penuh dengan 7 malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke sebuah gunung yang besar dan tinggi. Nggak nyambung. Jadi maksud saya di sini perjumpaan di surga itu loh. Itu yang mau saya tanyakan itu dengan adanya perjamuan pesta itu. Nah, ini nggak ada di sini bicara perjamuan pesta loh, Pak. Itu di Yesaya memang, di Yesaya tuh sebutkan, di Yesaya tuh. Dalam perjamuan pesta itu di Yesaya. Ya, ini ya, saya bacakan ya, gini kan. Lalu di dalam roh ia membawa aku, ini kan penglihatan Rasul Yohanes ya, ke sebuah gunung yang besar dan tinggi menunjukkan kepadaku kota kudus, yaitu Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Dukung 2 kali peningkatan pertumbuhan. Nutrisi mana yang tepat? Percayakan pada Pediasure yang sudah Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Apa? Nah, di Yerusalem yang baru itu kan, nah, jadi Yerusalem baru itu maksudnya adalah kita, Bapak. Yerusalem itu orang. Kita semua yang sudah selamat. Nah, dikatakan ya, turun dari Allah. Berarti kita semua ini yang sudah disatukan. Kan kita gini ya, Pak ya. Aku harus menjelaskan lagi dari awal ya. Kita mati, ya kan? Yang mati dalam Kristus, mayatnya kan di kuburan. Oke, rohnya gimana? Dibawa malaikat. Kan diperintahkan Yesus, malaikat itu membawa roh kita. Kemana? Ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itulah yang dinamakan Firdaus. Firdaus itu adalah alam penantian. Kamu bisa baca ini di Filipi 3 ayat 20. Nah, itu alam penantian. Roh kita itu di situ. Dikumpulkan semua, Pak. Yang di dalam Tuhan Yesus itu, yang percaya kepada Yesus melalui Abraham dan sampai ke Adam, itu semuanya di Firdaus roh kita. Nah, setelah itu, Pak, datanglah Tuhan Yesus pada hari kebangkitan toh, ya kan? Nah, kamu baca Yeskiel 37. Bagaimana Tuhan Yesus itu bernubuat kepada tulang-tulang, ya? Dan dia menghidupkan, menyatukan lagi tulang-tulang kita, diberinya daging, diberinya urat, tapi belum hidup. Akhirnya dia berfirman, masuklah ya, roh nafas hidup itu melalui 4 penjuru. Disatukanlah, Pak, roh kita yang ada di Firdaus tadi, di pangkuan Abraham tadi. Disatukanlah kita dengan tubuh kita. Lalu kita ditempatkan lagi di bumi ini, Pak. Bumi yang baru dan langit yang baru. Langit yang sama dan bumi yang sama yang sudah tidak ada dosa, iblis dan kematian. Itulah sorga. Dan kita terhubung dengan Allah. Sorga itu adalah menyatunya manusia dengan Allah oleh kepengantaraan manusia Yesus. Di manakah sorga itu? Sorga itu bukan tempat. Tadi kita lihat bersemayam dalam terang. Jadi nanti bumi ini, Pak, yang kita pijak sekarang ini sama seperti di zaman Nuh. Jadi itu kiamat yang pertama. Allah meluluh lantakan segala dosa itu. Dan setelah itu batra itu kan yang tadinya terapung akhirnya turun toh.
Ya. Turun kan? Sudah ke bumi kan? Nah, itu kehidupan baru. Nah, nanti juga seperti itu, Pak. Bumi dan langit ini, yang lama ini, semuanya itu akan diperbaharui oleh Tuhan, diperbaiki. Cara memperbaikinya gimana langit dan bumi? Bapak tahu di langit, di udara-udara, itu ada roh-roh jahat. Nah, ya kan? Ada kuasanya iblis di kuburan. Nah, itu semua dihancurkan sama Tuhan Yesus, dilenyapkan, dihukum. Karena kalau Bapak baca di Matius 24, tersedia neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, mereka semua itu sudah dihukum. Itulah yang dinamakan binasa, neraka tadi. Kita, ya tempatnya di sini, di bumi yang baru dan langit yang baru. Sama seperti keadaan di mana Adam dan Hawa di Taman Eden, itu belum jatuh ke dalam dosa. Itulah yang namanya sorga itu seperti itu. Jadi kita menyatu dengan Allah. Kita di mana? Di bumi. Allah yang ada di sorga yang tak terampir itu. Tetapi dia dalam energinya oleh Yesus Kristus, itu bersatu dengan kita. Itu Pak, seperti itulah kehidupan kita. Itu cara Tuhan Yesus memperbaiki. Ingat, dia datang untuk memperbaiki kita. Ya. Bukan untuk melenyapkan bumi ini. Jadi yang dilenyapkan bumi maksudnya itu adalah dosa tadi, iblis tadi, kematian tadi. Itu kalau kamu baca nanti di Wahyu, bumi yang Ya. baru dan langit yang baru itu. Nah, Ya, ya, benar, laut yang lama, langit yang lama itu sudah berlalu. Hilang. Ya. Nah, Bukan hilang Bapak, mana tuh? berlalu, bukan Berlalu. hilang Bapak, Ayat hilang. berlalu. Nah, Bukan, bahasanya jangan diganti. sekarang Saya begini, tidak Aksa. suka mengganti ayat. Oke, ini kata ya. Nah, terus kemudian penglihatan malaikat itu kan katanya luas Bukan penglihatan daripada malaikat Pak, penglihatan luas. Rasul Ya, Pak Yohanes. Yohanes di Patmos ya. Nah, katanya luas daripada surga itu 2.400 km tinggi, panjang dan lebar. Itu. Nah, kemudian Simbol. di tengah kotanya itu ada air mengalir ya, ada pohon berbuah setiap bulan. Nah, di situ ada Kaget. pemandangan itu. Nah, dan kemudian lantainya katanya emas murni, coba 2.400 km. 200 Jawa kan. Apa yang mau kau tanya dari situ? Gambarannya, gambaran itu nyata apa Itu memang- baju imam Bapak. Ya kan? Berhias batu krisokas apa krisopras, batu apa. Itu ukuran itu adalah baju efod. Kamu bisa dibaca di Kejadian Lama. Jadi itu bicara keimaman. Baju imam itu, Pak. Ya, ukurannya itu ya kan berapa, Pak? 12 suku bangsa dikali Ya, dengan 12 rasul kali jadi gini, itu masa gereja. Pintunya kan selatan, timur, barat, empat itu namanya. Ya, nah, 12 suku. itu bait Allah Bapak. Makanya Ya. datang Nah, kemudian pondasinya Ya. kan 12. Ya, itu rasul, batu permata, pondasinya 12 lapis, batu permata. batu yaspis, Nah, krisopras. nah, kemudian jalan rayanya itu emas murni kan. Nah, jadi artinya 2.400 km ini saya baca dalam kabar baik ini ya, dalam Alkitab kabar baik. Itu benar diukur. Jadi kemudian dindingnya pakai mutiara katanya 60 meter tebal temboknya. Nah, tinggi juga 2.400 km, lebar juga 2.400 km, panjangnya juga 2.400 km. Dan di sana tidak ada yang namanya agama, nggak ada, hanya satu ibadah, hanya kepada Allah sendiri yang memimpin ibadah di sana nih. Gimana kira-kira Oke, itu? Bapak baca Keluaran 28 ayat 6 sampai 14 silakan. Itu bicara baju imam itu. Ya, kalau itu memang ada baju imam tuh efod Ya udah kau baca dulu biar kau tahu itu simbol yang jadi Rasul Yohanes itu melihat gereja itu seperti itu kan. Jadi makanya kenapa bangunan gereja itu ada 3 ruang sama seperti bait Allah ya, ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Nah, di ruang antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu ada dua pintu, ada dua pintu di utara dan di sebelah mana. Terus di tengahnya itu hanya imam yang boleh berdiri di situ. Dan itulah yang nampak tadi itu, Pak. Imam yang dengan menggunakan baju tadi, bertahtakan itu, batu-batu permata itu, Pak. Coba kamu baca Keluaran tadi yang sudah saya bilang. Biar kamu tahu. Jadi imam itu hanya imam itu saja yang ada di tengah-tengah itu di ruang Maha Kudus. Gimana lah aku menjelaskannya? Jadi, Keluaran Pak, berapa tuh? oke, Bapak baca dulu ya. Keluaran 28. Keluaran 28 ya. Ya. Baca dari ayat 26, dari ayat 6 sampai 14. Dari Jadi, ayat 6. Ya, dari ayat 6 baca. Ya, baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, Nah, kain terus. ungu tua dan kain ungu muda, kain Lalu kirmiji dan lenan halus yang dipintal. Ya, benangnya buatan seorang ahli ya kan. Nah, haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod disambung. Nah, terus. sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatan dari seiras ya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji dan lenan halus yang dipintal ya kan. Dengan benarnya. Lalu ayat 9 baca. Lalu haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkannya nama para anak Israel pada Nah, permata itu. jadi 12 nah itu lanjut lagi semua. Jadi Yohanes itu melihat gereja yang akan datang karena kerajaan surga itu adalah gereja, Pak. Nah, nanti bentuk gereja itu, Pak. Ini saya kasih tahu ya. Ya. Kurang lebih gini bentuknya, Pak. Nah, aduh. Keseksian tuh kelihatan. Nah, ini bentuknya gini. Ada 3. Ini ruang Maha Kudus, Ya. sebelah sini pelataran tengah, di tengah ini ruang kudus dan sini pelataran. Nah, di ruang Maha Kudus yang sini, ini ada pintu di sebelah utara tadi ya, ada pintu Ya. di sini dan yang di tengah-tengah ini hanya imam saja yang berdiri. Itulah yang dilihat oleh Yohanes. Imam itu berdiri dengan kain emas. Makanya nanti imam itu semuanya bajunya seperti itu. Bapak boleh nanti main ke gereja saya. 144.000 itu bukan? Ya, itu nanti di situ, Pak. Di antara ruang Maha Kudus di tempat pintu imam itu berdiri. Di sininya itu, di tembok-temboknya itu. Di situ gambar ikon-ikon itu para rasul dan 12 bangsa Israel tadi. 12 bangsa Israel itu para rasul di situ. Ya. Makanya kamu kalau
main nanti ke gereja saya, kamu akan lihat ruang Maha Kudus ini. Seperti itulah bait Allah dulu, gitu. Gimana gerejanya nih? Ya, di Gereja Ortodoks Indonesia. Bapak nanti akan Oh, boy. Nah, Bapak nanti akan melihat itu. Nanti itu akan di sini. Makanya gambar-gambar itu di situ. Jadi Wahyu ini adalah gereja. Gereja. Gereja, kerajaan surga itu gereja ya kita. Kita semua itu orang-orangnya itu. Nah, Iya. tempatnya itu seperti itu. Itulah bait Allah. Kalau kalian mau tahu dulu bait Allah sebelum rubuh. Nah, itu. Dan sekarang disebut adalah gereja yang adalah kita, imam itu. Nah, jadi makanya di situ kan berhiaskan tahta ini. Itu kan bicara tentang baju yang dikenakan oleh imam, orang. Jadi bicara gereja itu bicara orang. Begitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat dibaca di Wahyu, pondasinya 12 batu permata ya kan? Ya, ini kita bisa baca ya, Pak. Maksud dua pondasinya itu ya, Heeh. batunya itu ya. Bapak bisa baca 1 Korintus 3 mulai dari ayat 11. Biar Bapak tahu. 1 Korintus 3 nah, ayat 11 ya coba baca. Sebentar, Dari Wahyu itu enggak usah. Dari ayat 1 Ya. Korintus 3 dari ayat 11. dari 11. Dasar dan bangunan. Oke, dari ayat 10, sorry Pak. Ayat 10. Ya. 1 Korintus 3 dari ayat 10. Baca dari Dasar ayat dan bangunan ya. 10. Nah ini kan kamu Sesuai tadi mau nanya kan lantainya kan? Iya, nantinya Ya. jadi ada. Baca Sesuai dasar dengan bangunan itu. kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain. Oke, stop dulu. Aku telah meletakkan dasar. Aku di situ siapa, Bapak? Rasul. Aku rasul di sini rasul. Ya, silakan lanjutkan. Yang, ya lanjut. Ya, dan orang lain membangun terus di antaranya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu dia, Pak. Jadi itu, Pak, ya. Jadi apa dasarnya itu? Apa dasarnya tadi? Batu penjuru kita itu. Itu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kenapa dia dikatakan itu dari emas? Ya, Yesus itu. Nah, itu gilang gemilang. Nah, dan yang membangunnya itu adalah para rasul. Rasul. Nah, itu. Jadi gereja kan, gereja pertama itu para rasul. Jadi bicara Wahyu itu bicara gereja. Yang dasarnya adalah Yesus Kristus, yang membangunnya adalah para rasul. Jadi Dan kalau- kita semua terus membangun sampai detik ini di kerajaan Allah. Itulah kerajaan Allah. Ya. Gereja adalah kerajaan Allah. Itulah yang dinamakan gereja turun dari Orga. ya pandai. Nah, Jadi yang luasnya 2.400 km itu bicara keturunan Israel tadi, anak Israel. 12 suku Israel, 12 anaknya, dan itulah 12 rasul. 12 kali 12. 1000 itu adalah angka kegenapan Allah kan? Hari masa gereja kan, kerajaan 1000 tahun. Itu biasa bicara tentang kerajaan Allah. 12 kali 12 kali 1000 berapa? 2.400. Nggak sudah. Hah? Nah, itulah simbol yang tadi angka itu, Bapak. Oh. Jadi semua Wahyu itu adalah simbol. Batu itu Iya. simbol imam, tukang bangunan itu adalah rasul, begitu. Sampai sini paham? Jadi 2.400 km itu yang tadi ya gambarannya. Ya, 12 suku bangsa dan 12 rasul. Rasul. Iya, Nah, terus- oleh Tuhan, gitu Nah, kan. terus di tengah kota ada mengalir air dari tahta kerajaan itu. Jadi Ya, siapa yang dikatakan Yesus itu adalah air hidup? ya, Nah, Yesus, itu kan ketika dia berbicara kepada orang Samaria dikatakan apa? Akulah air hidup. Nah, yang mengalir itu adalah Roh Kudus tadi, yang diutus oleh Yesus melalui Roh Kudus. pohon yang rindang itu yang berbuah tiap bulan itu apa tuh gambarannya? Pohon yang rindang yang mana tuh? Di tepi sungai ada pohon yang rindang Itulah para nabi, itulah para berbuah nabi. setiap bulan. Iya, itulah para nabi. Jadi Jadi itu semuanya simbol kalau kita lihat. Makanya kenapa dikatakan Elia dan Henok itu adalah pokok zaitun. Ya. Nah, itu nabi. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih yang gelitik nih Bu Agatha ya. Nah, kan Yesus kan mengatakan bahwa ada dicontohkan di sebelah kanan itu domba, sebelah kiri itu kambing. Nah, itu gimana? Jadi kambing itu berarti langsung dihukum ya, tidak perlu dihakimi. Oke, Yang domba ini ya, itu- Bapak, ya. Jadi bicara domba dan kambing, domba di sebelah Iya. kanan dan kambing. Nah, ini sama-sama orang Kristen. Iya. Nah, orang Kristen yang tidak menghasilkan buah itulah kambing. yang tidak dibaptis ya, tidak dibaptis gitu ya. Bukan, Pak, kan semua orang ngaku Kristen toh. Oh. Iya, tetapi dia yang tidak menghasilkan buah itulah kambing. Karena apa? Dia menjadi Kristen, tetapi dia tidak berbuah. Dia melakukan Berbuat baik, kejahatan, ya. betul tuh kata Cici. Ya, dia melakukan kejahatan. Dia tidak. Ibu, saya sering pusing dan lelah. Kamu terlihat pucat juga. Mungkin ini tanda kamu kurang darah. Minum Sangobion bila perlu. Sangobion, zat besi, multivitamin, dan mineral untuk pembentukan sel darah merah. Aktifkan harimu. Sangobion. Dia tidak menjaga kekudusan, tidak membawa damai bagi semua orang. Sebab kan gitu Pak. Coba Bapak baca ya. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan ya. Ayat yang mengatakan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak ada orang melihat Tuhan. Ah, Bapak boleh baca ya di Ya, Ibrani 12 ayat 14. Silakan dibaca. Ibrani 12. 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Apa teman-teman kita nih sama-sama belajar ya. Bagus ini. Biar kalian tahu. Ibrani 12 Ayat 14. ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 ya. 12 13 pengujian 12 14. Tetapi ya, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Bapak, yang mana Pak? Ibrani 12 ayat 14 loh, Bapak. Cukup. Ibrani 12 ayat 14. Oke. Ya. Berusahalah. Berusahalah hidup damai
dengan semua orang, dan kedua, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. gitu kan. Jadi untuk yang di sebelah kiri itu adalah orang-orang yang tidak menjaga kekudusan, yang tidak berusaha melakukan damai. Nah, itu sama-sama orang Kristen. Sama-sama orang Kristen, tapi mereka di sebelah kiri. Di mana katanya sebelah kiri itu dilemparkan kemana yang di sebelah kiri? Neraka. Ke neraka yang sudah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena dia mengaku dia ikut Tuhan, tapi yang diikuti adalah hawa nafsunya. Ya. Perbuatan daging yang melawan Allah. Kenapa dia dikatakan mengikuti iblis? Nah, ini ya. Ayat perbuatan daging telah nyata. Kemabukan. Nah, Bapak bisa baca ini. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Pak. Galatia 5. Ya. Bapak baca ya. 5 ayat 19 sampai 21. Terus Galatia. Galatia 5 Ayat 19, dari ayat 19. ayat 19 ya. Dari ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, Itu masuk. perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, ya, kemabukan, ya, pesta pora dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Nah itu Pak. Jadi orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen tetapi melakukan itulah yang menjadi perseteruan dengan Allah. Bapak baca Roma 8 ayat 7. Jadi itu kambing-kambing itu ya. Ya, baca Roma 8 ayat 7. Ya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Makanya mereka enyah kau ke neraka. Iya, langsung. Ya. Termasuk yang tidak dibaptis katanya ya. Nah, Roma berapa? Roma 8 ayat 7. Tadi itu keinginan daging itu kan. Nah, Roma 8 ayat 7 ya. Nah, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Nah, itu dia. Jadi kambing itu adalah tadi dikatakan penyembah berhala. Kenapa ada penyembah berhala? Pencideraan, percabulan, kemabukan, ya kan? Kepentingan diri sendiri. Nah, itu semua itu adalah perseteruan dengan Allah. Mereka memang ngaku Kristen, tetapi mereka selalu berseteru dengan Allah. Itu tadi penyembah berhala. Tahu Bapak? Uang itu dijadikannya berhala. Uang itu dijadikannya Tuhannya. Jadi hati-hati Pak dengan oteng yang sebenarnya dia adalah kambing yang menyamar jadi domba. Makanya mereka itu dilemparkan kemana? Neraka. Yang menyala-nyala, yang tersedia bagi iblis dan malaikat-malaikat. Dan memang waktu ditanya Yesus kan, di mana kami lihat guru tidak pernah makan, tidak pernah minum, kan begitu kan? Kau tidak berikan aku makan, tidak berikan minum, tidak perhatian gitu kan? Ketika aku dilaporkan di 6 kota, kau malah ketawa-ketawa ngambil uangku, ya kan? Aku Pak 2 tahun yang lalu itu Pak. Ketika aku dikejar-kejar sama kadrun, ya kan? Kau malah makan aja Bang, dia kan lagi dikejar sama RT 6. Nah, itu ngaku dia Kristen, tapi dia nggak Kristen. Nah, itu kan kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu mengaku ikuti Yesus, tapi kamu malah menciderai saudaramu sendiri. Bahkan kamu tidak peduli, tidak mengunjungi saudaramu yang ketika aku kelaparan di Malaysia, duitku ditilep. Kan? Termasuk apologet cari cuan juga termasuk seperti itu ya, membelesetkan firman itu kadang-kadang tuh. Banyak, iya Pak, tapi yang mengalami saya. Yang nggak mengalami itu bawa-bawa itu saya. Itu dia. Makanya padahal saya nggak pernah kumpul donasi, nggak ada Pak. Karena saya memang murni untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran. Betul, penjelasan ya. Jadi Kristen itu nanti itu akan diuji Pak, semuanya iman kita itu Pak. Baca Pak, 1 Korintus 11 tadi Pak. 1 Korintus tadi Pak. Yang ketiga tadi Pak. 1 Korintus 3 tadi. Tadi kan ayat 10 kan? Nah, ini dia. Ini dia Pak. 1 Korintus 3 ayat 11-nya. Tadi kan 1 Korintus 3 ya. Nah, itu ya, yang masih cabul tapi ngaku-ngaku Tuhan. Iya, betul. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Nah, ayat 12 baca. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nah, seperti lanjut. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan tampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya. 14, lanjut. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sebab tadi api itu adalah Allah kan? Betul kan? Dia akan tampak dalam api. Kenapa dia tampak dalam api? Ayat, Allah adalah api yang menghanguskan.
Nah, kenapa dia tampak dalam api? Bapak baca tadi tuh Ibrani 12 ayat 29-nya. Ini saya baca ya, Bapak ini ya. Nih ya. Ibrani 12, Bapak boleh catat ya. Ibrani 12 ayat 29. Ya. Ya, dikatakan seperti ini. Kok surah Yusuf? Ibrani 12 Ya, Ibrani 12 ayat 29. 9. 29 Bapak. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Betul? Iya, Ah, itu. Jadi nanti kau mau ngaku oten atau kau betulan oten, nanti itu akan diuji. Diuji oleh Allah seperti dalam api. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Jadi kalau pekerjaan kau kayak kayu, kayak jerami, kayak rumput kering, itulah pekerjaan-pekerjaan yang tadi itu Pak. Yang keinginan dan cinta ya. Kamu akan rugi, menderita kerugian. Bagaimana Pak? Kalau datanglah Tuhan Yesus, apinya Tuhan Yesus. Pekerjaan orang yang ngaku oten itu seperti jerami. Apa yang terjadi Pak? Jerami ketemu api, apa yang terjadi? Bakar. Jadi abu lah. Habis itu. Iya, jadi abu terbakar. Rugi nggak? Rugi. Ya. Tetapi kalau pekerjaan kamu seperti emas, nah seperti emas itu apa? Orang yang hidupnya selalu dalam kekudusan, bertahan dia. Kalau api ketemu emas, apa yang terjadi sayangku? Semakin Murni. nih perak pun begitu. Perak kau bakar, semakin berkilau nggak? Ya. Kilau. Oh. Mantap. Gitu. Jadi nanti dipisahkan. Jadi Tuhan Yesus memisahkan itu antara kambing, ya kambing itu adalah domba jadi-jadian. Domba, ya. Domba beneran adalah yang pekerjaan seperti Ya, betul. emas. Makanya Pak harus tahan uji. Ya, tahan uji yang dimaksud. Oke, kenapa dikatakan emas itu tahan uji? Ya kan tahan uji itu gimana Pak? Kamu dipitnah, tapi kamu tetap menjaga kekudusan. Kuat. Kamu dijolimi, kamu tetap menjaga kekudusan. Kamu dirugikan, kamu dicemooh, kamu tetap menjaga kekudusan. Itulah perbuatan emas tadi Pak. Tahan uji tadi itu seperti itu Pak. Jadi mau orang menghina kamu, memfitnah kamu, mencaci kamu tetap memaafkan. Kamu tetap hidup seperti emas, murni. Dilemparkan ke lumpur, kamu tetap emas. Dibakar, kamu tetap emas. Betul tidak Pak? Betul. Jadi Kemanapun emas itu, mau kau taruh pun tai kambing, pasti dia tetap emas. Itu dia. Nah, kita itu orang Kristen itu harus seperti itu, tahan uji. Jadi jangan kita jatuh ke dalam dosa. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita bukan orang yang tahan uji. Ketika kamu memberontak, ketika kamu mencoba balas dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan, itu namanya dia tidak tahan uji. Begitu. ya, jadi bisa juga termasuk dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 ya mulai ya. Mau mulai cocokologi lagi nih? Bukan memang. Artinya Silakan. Jadi kalau gini saya lagi nih ya. Tetapi harta ini kami bawa dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa ya kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, makanya dikatakan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa, ya kan? Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa merasa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Jadi jelas ya. Ya. Apa tadi Pak? Kami merasakan Yesus di dalam tubuh kami. Makanya setiap para rasul dan kita setiap orang Kristen itu harus bergerak dalam Yesus. Ya, betul. Jadi kalau kamu bergerak dalam Yesus, Setiap maka aktivitas langkahmu itu akan diberkati. Berkati. Tahan uji jadinya Pak. betul. Karena sebenarnya yang tahan uji itu siapa? Yesus. Kalau kita di dalam Yesus, kita juga jadi tahan uji, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Nah itu, yang tahan uji itu Yesus Pak. Karena kita di dalam Dia, akhirnya kita jadi tahan uji. Jadi jangan ada orang yang membanggakan dirinya. Jadi Dia tidak tahan berkata, uji ya. itu pasti karena Yesus, bukan karena kakinya sendiri, bukan karena pengertiannya sendiri, tetapi karena Tuhan. Maka kita pun harus hidup dalam Tuhan. Kamu menginjil karena Tuhan, kamu berapologetika dalam Tuhan, kamu bekerja dalam Tuhan, kamu menjadi pendeta dalam Tuhan. Jangan dalam dirimu sendiri. Sehingga kalau kamu dalam Tuhan, yang kamu beritakan siapa? Tuhan. Iya. Kalau orang memberitakan dirinya sendiri, dia di dalam dirinya sendiri, tidak lagi dalam Tuhan. Makanya kalian cek itu ya. Kalau ada pendeta-pendeta selalu menyanjung dirinya, selalu dirinya aja yang mau dibicarakan. Iya, benar. Itu dia tidak dalam Tuhan, tetapi dalam dirinya sendiri. Karena dia tidak bekerja dalam Tuhan. Sebab yang keluar dari mulutnya itu bukan dari Tuhan, bukan berasal dari Tuhan. Dia memegahkan dirinya. Padahal Yesuslah yang tahan uji, tetapi dia sendiri menjadi Sombong. Nah, jadi memang kelihatannya Agatha ya saat ini kan orang memperdebatkan otoritas Tuhan apakah Tuhan sama bukan katanya. Nah, ini kan jadi kalau kita baca dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 kan dikatakan kan percaya aja lah kepada Tuhan kan, jangan mengandalkan pikiran katanya. Akui kedaulatan. Nah, Tuhan itu menjadi Tuhan itu kan kedaulatan Tuhan, bukan dari manusia kan begitu. Nah, ini akibat percaya aja sama Tuhan karena kamu stuck sampai di situ. Tapi Markus 16 ayat 16 dikatakan barang siapa percaya dan dibaptis. Nah, lupa percaya sama Tuhan tidak dibaptis. Nah, setelah dibaptis di Efesus 1 ayat 13 sampai 14, kamu harus dikrisma, terimalah Roh Kudus. Nah, oleh itulah makanya kita melakukan sesuatu yang baik. Ada orang percaya, tetapi dia tidak dibaptis, tetapi dia tidak dikrisma, tidak menerima materai Roh Kudus. Nah, dia tidak akan mengenal Tuhan. Itu makanya banyak orang Hei, kamu yang kantor tiap hari. Enaknya salah dalam memahami Tuhan. Sebab apa? Dia hanya berhenti di situ. Yang penting percaya Yesus. Mana bisa? Iya. Nggak bisa.
Jadi memang percaya Yesus. dalam Roma Tapi dia 3, tidak 22. dibaptis melalui otoritas para rasul. Betul. Nah, Jadi ini saya melihat harus dipelihara dan dibenarkan oleh Tuhan dengan percaya kepada Allah Tritunggal. Tritunggal itu dibaptis dalam nama Putra, Bapa, dan Roh Kudus, kan begitu kan? Ya. dibaptis dalam apa? Kok Nama kebalik Bapa, lagi? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya kan? Kok garuk kok Pak? Kok ganti-ganti ayat itu loh? Dalam nama Baptislah Bapa, mereka Putra, dalam nama Bapa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. ya. Ya, Baru lalu itu nggak selesai Pak, tunggu. Tidak Pendapat- selesai sampai situ Pak. Karena apa? Sebelum dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, apa dikatakan? Kau bacalah Matius 28 ayat 19. Baca. Ya. Baca. Matius 28 ayat 19. Ya, pergilah ke seluruh dunia kan, bumi bangsa. Gak usah. Baca yang bagus. Baca yang bagus. Sebentar. Aku kalau udah dirubah ayat itu, sinyalku ini langsung keluar Pak. Tandukku langsung. Oke, ya Matius Nggak bisa. 20. Jangan kau ganti-ganti ayat itu. Matius 28 ya. Ayat 19. Iya, Matius Kalau ada orang yang rubah-rubah ini langsung nampak ini. 28 ayat 19 ya. Iya. Oke. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku Top. dan baptislah semua bangsa Tetap. muridku. Ya, Para rasul disuruh kemana? Pergi ke segala, itu sebenarnya bukan bangsa ya, etni. Dalam bahasa aslinya itu suku ya, suku Ya, bangsa, suku. etni itu ya. Jadi pergilah dan jadikanlah semua bangsa, suku Menjadi muridku. muridku. Berarti harus jadi ikut Yesus. murid. Jadi murid dulu. Kalau murid itu ngapain Bapak? Murid Ya, itu ngapain? Belajarlah. Belajar. Ini nggak belajar udah Jangan ngajar. membelot, ya kan, jangan membelot. Nah, banyak sekarang orang gue udah nggak pernah jadi murid, nggak pernah ke gereja, sok-sokan buka room. Nah, akhirnya jadinya siapa Pak? Sehingga Tega. Ya, itu saya puji. Iya. Jadinya apa? Iya, jadi setan ular yang menggatal di sawah. Nah, jadinya setan Bapak, setan bukan sega. Setan. Nah, itu. Jadi murid dulu. Makanya saya bilang harus jadi murid. Saya aja jadi murid 4 tahun, ya kan? belajar. Jadi murid dulu. Baru diapain Bapak? baru Baca lagi sayang. dan baptislah mereka dalam Dan- nama Bapa Dan dan Anak Dan- dan Roh Kudus, lanjut lagi ayat 20-nya. dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menemanimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi murid dulu. Kalau mau ikut Yesus melalui Rasul, jadi murid. Baru baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu ajar mereka melakukannya. Jadi bukan ngomong tok, Bukan. Laksanakan. melakukan. Ya, lakukan. Nah. Yang namanya melakukan itu bukan cuap-cuap, Betul. tapi ya melakukan itu disuruh menjaga damai. Cuma ngomong doang. Ya. Ya, dia memberitakan Injil, tapi dia memframing. Orang Katolik nyembah patung. Binatang. Itu ciri-ciri binatang, Bapak. Ya kenapa? Dia tidak menjaga perdamaian. Tadi kita udah baca. Ya, berusaha hidup damai dengan semua orang. Tiba-tiba di framing. Ya Ya. kan? Itu bukan melakukan yang diajarkan. Yang diajarkan aja nggak tahu. Makanya yang dilakukan pun tidak tahu. Betul tidak? Ya. Iya. Tiba-tiba dipelintir. Yesus hamba Tuhan kan? Nah, itu judul. Yesus hamba Tuhan. Tapi tidak dijelaskan. Orang-orang on disuruhnya naik. Jadi dia Iya. keren. Ini Dibully kan jadinya. memframing. Iya, seolah-olah dia hebat, tapi dia tidak tahu ajaran yang benar. Makanya kelakuannya tidak benar. Kalau Iya. orang tahu ajaran benar, kelakuannya sudah pasti otomatis Romantis lah. Iya. Diajarkan dulu, baru dia melakukannya. Kalau dia melakukan yang tidak benar, maka kita tahu indikasinya adalah ajarannya tidak benar. Kita harus mengasihi siapapun itu. Dan saya lihat kebanyakan orang suggestion lagi, ya suggestion. Ya ini kenapa Pak? Karena orang yang tersuges itu pun orang yang tidak belajar, Ajar. tidak dimuridkan, baptisnya salah. Makanya, ini coba kau tengok penontonku, mana ada yang kayak setan kayak gitu? Nggak ada. Jadi gitu Pak, ajarannya bagus, maka perilakunya otomatis bagus. Jangan kita ini menciderai tubuh Kristus, Ya. ya kan? Tubuh Kristus itu kalau ada yang berdosa, ada yang luka, dibalut, bukan malah mati kau situ, mampus kau gitu, jadilah kau kuman. Nah itu tidak benar. Semua orang di framing, dikoordinasi. Ya karena orangnya tadi pun, pengikutnya pun tadi on, ngikutin guru yang on. Pengikutnya pun nggak belajar, ya dapat guru yang nggak belajar. Jadilah anjing. Sama. Nah, terus- seperti itu. Terus tadi kan dikatakan begini nih. Aku akan menemanimu sampai akhir zaman. Padahal Menyertai Bapak, emang LC Ya. menemani? menyertai sampai akhir zaman. Tapi kan dia kan naik ke surga nih. Kalau saya di situ mungkin saya tanya dulu. Nah, ini dia. Guru kan naik ke surga. Ini Bagaimana dia, menemani Yesus saya di di akhir surga. zaman? Ya, Tiba-tiba pasti di tanya. framing ya kan? Nah, Tanya ini itu. akibat
Comotologi. Oke, kita baca Yohanes ya Pak ya. Ada Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus. Jadi Yesus betul, menyertai betul. kita melalui Roh Kudus. Nah, yang mau saya katakan itu, sorry. Roh yang mau saya Kudus ya katakan, Pak ya, yang bukan mau saya Roh katakan Kudus. berarti kalau Yesus menemani kita sampai akhir zaman, padahal yang dikirim Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Itu Ah! Yohanes 15 ayat 26 baca. Waktunya habis, soalnya masih banyak. Kemampuan penalaran, pemahaman, dan Ini sama dengan lagi. Aduh, Bapak, udah kayak anjing aku gonggong ini ya. Oke, baca Pak, baca. Yohanes 15. Ayat 26. Ini Bapak ini memang inilah ini suka kali framing Alkitab. Aduh, sama pula katanya. Aduh, baca. Ayat 26. Yes. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia Ya, akan kan? bersaksi Tapi- tentang aku. Baik ya. Jadi Roh Kudus itu kalau Bapak bilang sama, yang mengutus Yesus keluar dari Bapa. Roh Kudus Ya. bersaksi tentang Yesus. Tritunggal ya. Ya. Nah, jadi kalau Yesus sudah terangkat ke sorga, dia mengutus Roh Kudus untuk menemani kita. Kenapa? Karena dia bersaksi tentang aku. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 15. Dari ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, itu. 16, lanjut. 16 Aku ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu jadi Yesus menyertai kita melalui Roh Roh Kudus. Kudus. Jangan dibilang Yesus sama dengan beda. Jadi menemani kita itu melalui dia. Roh Kudus ya. Iya, Yesus menyertai kita melalui Roh Kudus. Lanjut ayat 17. Iya, memang karena dia mengatakan aku menemanimu sampai akhir Kau zaman. baca ayat 17. Nah, udah jangan kau tambahkan lagi, 17, Bapak. Sayang. 14 ayat 17. Ya itu. Iya. Bentar. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nah, namun Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. jadi gitu Pak, Jelas, Rasul diutus, kau diajar, terus dibaptis, ya kan? Terus kau disuruh mengerjakannya. Terus cuman aku mengerjakannya. Roh Kudus tadi yang diam di dalam kau, itulah yang mengerjakannya di dalam kita. Maka pekerjaan baik tiap-tiap orang, sebenarnya siapa yang mengerjakannya? Allah itu sendiri. Efesus, buka ayatnya. Jadi jangan ada kau sombong-sombong, biji matamu kucongkel nanti. Ya, ini, ya. Ayat dalam Efesus dikatakan bahwa pekerjaan itu yang mengerjakannya Allah. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Betul. Sabar. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kau baca itu Bapak. Ya, Efesus. Pokoknya kau putar semua ayat Alkitab sampai rusak Alkitabmu. Udah dari Nah, jangan Alkitabku aja yang rusak. Alkitab kalian juga harus rusak. udah dari kemarin, udah kemarin diputar-putar ini. Memang harus diputar. Diputar kemanapun dapat itu. Tenang aja kau. Asal kau udah paham. Baca Pak. Roma Efesus. Nah, dari ayat 6 lah kau baca. Efesus 2 dari ayat 6 ya. Dalam. Selalu kata dalam. Efesus berapa? 2 dari ayat 6. Ini maaf ya, udah tua, bukannya aku membentak Pak. Ini cinta kasihku sama kau Pak. Memang kayak gini style aku ya. Mohon maaf lahir batin ya, Amang Ya. Pendeta. Efesus 2 ayat 6 ya. Dari ayat 6 ya. Dan Efesus 2 ayat 6 dari ayat 6. Dan ayat 6. Dan dalam. di dalam Kristus Yesus dia telah Ulang. Gak mau. Dan Aku di harus dalam- kencang mendengarnya. Dalamnya itu. Coba apa? dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan dia di sorga. Stop. Di dalam Yesus juga ya. Ia telah membangkitkan kita. Kok bisa Bunda? Kok bisa dibangkitkan? Karena aku belum mati. Baptisan tadi. Ya. Kita juga memberikan tempat ya, dan ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di Sorga. sorga. Gimana caranya kamu masih di dunia tapi kau di sorga? Nama kau itu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Kau baca Filipi 3 ayat 20. Baca, nanti ku jelaskan sampai bawah. Sabar kau. Yang di bawah ini ya Pak yang ku bentak Pak, bukan Bapak. Aku cinta kali sama kau Pak. Sayang kali aku sama kau. Filipi 3 20. ayat 20. Coba. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Oke. Balik lagi kau ke Efesus 2 tadi ayat 6. Kewargaan kita udah di sorga, betul kan? Nah, itu dia. Buka ayat 10 cintaku, Anita, ya. Ayat 20.
Nah, ini dia. Lanjut ke Efesus 6 tadi. Ini paralel nih. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita. Jadi begitu kamu dibaptis, kamu sudah menerima Roh Kudus. Ya, betul. Apa jaminannya sayang? Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Kau baca. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. 13 Kata dia 14. diajar. Ya, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Ya itu. yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya Percaya kamu dimeteraikan dengan Dengan Roh Kudus kudus. Lanjut. yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus Jaminan. itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji. Nah itu, jadi kamu kan sudah diajar, kau sudah dibaptis, kau terima Roh Kudus. Itulah sakramen baptisan dan krisma. Oke, berarti kita semua di dalam Yesus. Maka kalau Yesus di sorga, kita di mana? Surga lah. Sorga. Lanjutkan ke ayat 7 dari Efesus 2 tadi. Ayat 7 yang mana lagi nih? Efesus 2 tadi belum selesai. Lanjut. Ayat lebur. Ayat 7. Yes. Efesus 2 ayat 7. Tuh, Pak. Melainkan setelah mengosongkan dirinya Efesus sendiri. 2, Bapak. Efesus 2 ayat 7. Itu Filipi. Oh ya, Filipi. Aku tahu ayat itu. Nah, Ya, aku baca. Efesus. 2 ayat 7. Hmm. Nah, Baca. supaya pada masa yang akan datang Iya. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan Dengan kebaikannya terhadap Di kita dalam Kristus Yesus. ya, oleh ayat 8-nya sebab udah dikasih anugerah nih. Makanya. Ayat 8-nya. Ayat 8 ya. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu yang benar. Ya, lanjut. Karena keselamatan itu anugerah. Lanjut Sola dulu. gratia. Lanjutkan dulu, selesaikan Iya, dulu. keselamatan itu anugerah. Sola gratia. Baca, ulang lagi. Benar. Kenapa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, sola fide kan dengan iman. Alah, banyak kali ceritamu. kau Itu dengarkan bukan dulu. hasil usahamu, benar. Tetapi itu Lanjutkan pemberian dulu. Allah. Itu pemberian Allah, bukan hasil usaha. Astaga Tuhan, lanjutkan. Ini aku mau jelaskan. Nanti Itu kau- bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Karena lanjut, selesaikan dulu. karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, mengulu di bagasan di mana. Itulah. Tadi kan sudah jelaskan, kau jangan comot-comot ya, sola-solaan ya. Gak laku sola kau di sini. Oke. Sola- Tadi kan udah dibilang. Tadi mekanismenya sudah jelas ya. Yesus. Ya. Nanti solariamu nanti kau teriak di solaria. Diam kau di situ, diam. Sola gratia, Oke. sola fide, sola sekritura. Nanti itu Oh, ya. ada sola-solaan. Lanjut. Dengar. Tadi kan sudah jelas. Yesus itu mengutus rasulnya. Kamu Betul. diajarin rasul, nggak ada solaan. Solaria nggak ada di sini solaria. Ini gara-gara Opa Martin ini nggak baca ini. Oke. Jadi kan kamu diutus rasul dulu nih. Yesus ngutus rasul. Rasul memuridkan. Kita dibaptis, terima Roh Kudus. Ya, itu merupakan anugerah. Ya kan. Setelah kita dibaptis, terima Roh Ya. Kudus krisma. Nah, maka supaya masa akan datang dia menunjukkan kekayaannya. Maka hidup kita ini di dalam Kristus. Kristus. Bisalah kita melakukan pekerjaan yang baik. Itu semua karena Tuhan Yesus yang mengerjakannya di dalam kita melalui Roh Kudus. Gitu. Jangan disola-solain. Nggak ada solaria di negaraku. Di Saturnus nggak ada solaria. Keselamatan itu Nah, anugerah. maksudnya adalah begini, tadi sudah dijelaskan ya. Karena iman, ya, jadi gini, karena iman kamu kepada Yesus, kamu Ya. menerima Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 tadi. Jangan di-cramming. Ini aku yang nggak suka di-framing. Maaf, saya nggak bawa solaria Anda. Jangan bawa penom di sini. Nggak ada penom di sini. Oke? Ya? Oke. Seperti itu. Jadi, bagaimanakah kamu menunjukkan buahmu, sikap hidup kamu karena kau dapatkan ajaran yang benar. Dapatkan penyembahan yang benar, maka hidup kau benar. Jadi kalau ada orang yang hidupnya tidak benar, fix ajarannya tidak benar. Karena sebenarnya yang mengajar kita siapa tadi Bapak? Allah. Ya. Allah itu yang bekerja. Kenapa? Kadang Yesus, kadang Allah. Sebab Yesus adalah Allah. Iya, sama. Nah itu. Jadi stylenya para rasul, saya katakan, terkadang dia membawa nama Allah. Terkadang dia membawa Yesus. Kenapa? Karena yang kita sembah itu Allah. Melalui Yesus Kristus yang adalah firman-Nya. Ya, jadi kalau orang bilang on off itu on nih berarti ya. Apa Pak? Yang bilang on apa on off on katanya Yesus kontak apa Oke, mati. baiklah. Dari segala penjelasan saya, pertanyaan saya masuk ke poinnya ya Pak ya. Jadi, kamu yang ngaku Kristen, apakah menurutmu Yesus adalah pencipta? Ya karena dia alfa dan omega. Kamu jawab aja dulu, ya atau tidak? Ya. Jadi semua orang Kristen sudah tahu bahwa Yesus adalah pencipta. Kalau ada Pak, menurut Bapak dan 1000 orang di sini, kalau ada orang Kristen tapi tidak mengaku Yesus adalah pencipta, disebut apa? On.
Kadrun. Kadrun. Karena Kadrun itu tidak mengakui Yesus adalah Cita. pencipta. Dia hanya mengakui Yesus sebagai nabi. Nabi, Tapi iya. Yesus lebih daripada itu. Yesus itu adalah Allah. Iya. Oh, tadi mau bilang Alpha Omega kan? Ya, betul. Awal dan akhir sebelum Ibrahim. Sebelum Abraham ada dia sudah ada, makanya teman-teman Ibrahim. Jangan yang di bawah ya. Akan siapa tuh nenek ngancur, jangan, nggak boleh ya. Sebelum dunia ada dia sudah ada kok, dia sudah ada. Kampret, Pak. Maki-maki, Pak. Gigit orang yang di bawah. Jadi di Gigit bawah orang itu yang di jangan bawah. macam-macam ya. Kita mau uji coba nih dengan si Agatha dan memang tepat memang seperti itu karena Emang harus uji balistik ini. Jadi diputar kanan, putar sini, teruji. Mau lari ke ayat manapun, teruji. ya Jangan sama dengan diklaim. emas yang dibakar tadi tuh. Udah siap itu, mau dibakar makin mengkilap dia. Nggak punya emas aku, Pak. Orang mobilku aja masih Pro 2. Nggak punya. Iya. Aduh, tapi ya makasih lah Bu Agatha ya. Saya sih monitor tuh, terutama istri saya monitor terus loh. Setiap hari dimonitor. Ini orang bego-bego banget ini yang bertanya kan. Iya. Yang hebat Tuhan Yesus ya, Pak. Ingat Ya, yang hebat terima siapa? kasih ya Bu Agatha ya. Tuhan berkati ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Apa biasa Pak, itu biasa. Namanya juga kita membaca firman seperti itu ya. Iya. Itu kan. Ini biar yang 1000 orang di sini jangan ngantuk tertidur. Iya. Ya, saya menghormati Bapak Tina ya. Bapak Tina, Bapak perempuan lagi nih. Tambunan lah. Oh ya Pak Tina ya, Tambunan ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Mohon maaf. Tinambunan itu. Ya, Tinambunan ya. Tinambunan itu simbolon itu simbolon. Nah, simbolon. Apa itu Pak? Bolu? Simbolon. Oh ya, kalau saya orang Arab Pak. Kalau saya orang Arab ya. Iya. Terima kasih ya Bapak Pendeta ya. Iya, terima kasih. Saya bukan Berkati pendeta. selalu. Saya bukan pendeta. Saya sintua. bukan. Bukan Sintua pendeta. itu apa lagi tuh? Emeritus. Ya, pokoknya semangat dalam melayani Tuhan. Iya, tetap oke, bekerja terima dalam kasih, Tuhan. Agatha, ya. Bukan dalam uang ya Pak ya. Bukan ya. Salam sehat. Salam ya. Salam buat istrinya Pak Sintua. Oke, yuk ini ada di sini ya. Nah gitu. Sintua.